IPA kelas 9 semester 1 bab 2 Sistem Perkembangbiakan Tumbuhan dan Hewan. Bagian 1 Sistem Perkembangbiakan Tumbuhan bersama saya Elisa SST, guru mata pelajaran IPA SMP Negeri 1 Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai. Tujuan pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran discovery learning, murid dapat menganalisis sistem perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. 2. Setelah melakukan pembelajaran discovery learning, murid dapat menganalisis teknologi reproduksi pada tumbuhan. 3. Setelah melakukan pembelajaran discovery learning, murid dapat menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan secara tepat. Reproduksi tumbuhan. Reproduksi tumbuhan secara umum ada dua, yaitu aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Reproduksi vegetatif terjadi karena tumbuhan mampu menghasilkan individu baru tanpa proses fertilisasi. Reproduksi generatif adalah reproduksi melalui proses fertilisasi atau pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Reproduksi vegetatif angiospermae. Reproduksi vegetatif tumbuhan angiospermae ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah reproduksi vegetatif tanpa buatan atau bantuan manusia. Vegetatif alami ada 5, yaitu rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventik daun. Rizoma adalah batang yang ada di dalam tanah. Rizoma ini berruas dan berbuku. Pada setiap bukunya terdapat tunas yang bisa berkembang menjadi individu baru. Contoh rizoma yaitu kunyit atau Curcuma domestica, jahe atau Juniper officinale, temulawak atau Curcuma xanthorrhiza, dan lengkuas atau Alpinia galanga. Nah, inilah contoh rizoma. Stolon atau geragi adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Stolon ini berbuku-buku, setiap bukunya terdapat tunas yang bisa berkembang menjadi individu baru. Contoh stolon yaitu strawberry, pegaga, atau Cantella asiatica. Nah, ini dia contoh tumbuhan, yang membahas stolon. Umbi lapis atau bulbus merupakan modifikasi batang dan daun, tersusun antara lapisan daun dan batang atau cakram. Pada umbi lapis terdapat kuncup samping atau anak umbi atau siung, yang apabila dipisahkan dari umbi induk akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya bawang merah atau Allium cepa. Nah, ini contohnya. Umbi batang merupakan modifikasi batang yang mengalami pembengkakan di dalam tanah. Pada umbi batang ini terdapat mata tunas yang dapat berkembang menjadi individu baru. Selain itu, umbi batang ini bisa untuk cadangan makanan. Contoh umbi batang yaitu kentang atau Solanum tuberosum. Nah, dia umbi batang. Kuncup adventik daun adalah kuncup yang terdapat pada tepi daun, disebut juga tunas liat tepi daun. Kuncup ini dapat berkembang menjadi individu baru. Contoh kuncup adventik daun yaitu cocok bebek. Vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif dengan bantuan manusia. Vegetatif buatan ada 5, yaitu cangkok, merunduk, menyambung, menempel, atau okulasi, dan stek. Cangkok dilakukan dengan mengelupas kulit tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan serabut kelapa atau plastik. Apabila bagian tersebut tumbuh akar, maka tangkai dapat dipotong kemudian ditanam di tanah.
Hasil dari tumbuhan cangkok adalah cepat berbuah tetapi perakatannya kurang kuat. Contoh cangkok yaitu mangga, Manuka indica, jeruk, citrus sp, rambutan, dan kemudian longan. Nah, inilah gambar di bawah contoh teknik cangkok. Merunduk dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah akan tumbuh akar. Merunduk dapat dilakukan dengan pada tumbuhan yang memiliki batang panjang dan lentur, contohnya bunga alamanda atau alamanda catarrhica. Nah, ini dia contohnya. Okulasi dilakukan dengan menempelkan mata tunas kulit tanaman pada batang tanaman yang sejenis. Okulasi digunakan untuk mendapatkan tumbuhan yang jenis unggul, contohnya pohon jeruk yang masih muda menghasilkan buah banyak dan rasa manis. Stek dilakukan dengan memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru, contohnya singkong atau manihot putilissima dan mawar atau rosa sp. Dipotong batangnya kemudian ditanam di tanah. Stek batang. Sukun atau Arctos communis dipotong akarnya kemudian ditanam di tanah atau sekat. Nah, itu contohnya. Latihan 1. Nah, setelah kita belajar materi sebelumnya, maka ayo kita diskusikan. Coba lengkapi tabel 21 dengan cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan yang kamu ketahui. Cari sebanyak mungkin tumbuhan yang dapat kamu tulis pada tabel berikut. Berdiskusilah dengan temanmu untuk menyelesaikan tugas ini. Tentunya kamu cari teman yang dekat atau bisa bertemu dengan temannya. Misalnya di sini sudah ada contoh nama tumbuhan singkong, bagian tumbuhan yang ditanam yaitu batang. Kemudian jenisnya adalah buatan, karena membutuhkan bantuan manusia. Bawang merah yang ditanam adalah umbi. Ini ditanam tumbuhnya secara alami. Nah, apa yang perlu kamu diskusikan dari tabel ini? Buatlah tabel contoh jenis tumbuhan 8 lagi, kemudian jawab pertanyaan di bawah ini. Cara menjawabnya bisa kamu diskusikan dengan orang tua atau abang atau teman-teman. Ya, selamat melakukan latihan. Reproduksi generatif Angiospermae. Organ reproduksi generatif pada Angiospermae berupa bunga dan biji. Reproduksi generatif tumbuhan Angiospermae ada 4, yaitu penyerbukan atau polinasi, pembuahan atau fertilisasi, penyebaran biji, dan perkecambahan. Kita bahas satu persatu, yaitu penyerbukan adalah proses penempelnya serbuk sari pada kepala putik. Sel kelamin jantan pada tumbuhan berbunga adalah serbuk sari, sel kelamin betinanya adalah putik. Penyerbukan dapat terjadi apabila adanya perantara, misalnya lebah yang hinggap pada bunga yang satu, di kakinya menempel serbuk sari, kemudian hinggap ke bunga lain yang sejenis, kemudian menempel pada kepala putik, sehingga lebah disebut sebagai perantara penyerbukan. Jenis perantara penyerbukan yang lain adalah angin atau anemogami, serangga atau entomogami, burung atau ornitogami, kelelawar atau pterogami, dan manusia atau anthropogami. Anemogami yaitu penyerbukan oleh angin terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga kecil, banyak, ringan, tidak berbau, dan tidak memiliki nektar. Contohnya padi atau Oryza sativa. Entomogami yaitu penyerbukan oleh serangga terjadi pada bunga yang memiliki warna menarik, berbau harum, dan memiliki nektar. Contohnya bunga matahari. Contoh serangganya lebah madu. Ornitogami yaitu penyerbukan oleh burung terjadi pada bunga berwarna merah, besar, berbentuk trompet, tidak berbau, dan nektar banyak. Contohnya bunga dadak merah. Pterogami penyerbukan oleh akar kelawar terjadi pada bunga berwarna menarik, berbau, memiliki nektar, dan mekar pada malam hari. Contohnya bunga kaktus.
Antropogami yaitu penyerbukan oleh manusia terjadi pada bunga yang berumah dua, yaitu bunga yang hanya memiliki serbuk sari saja atau memiliki titik saja, sehingga penyerbukannya harus dibantu oleh manusia, contohnya bunga vanili dan anggrek. Ya, kemudian lanjut fertilisasi, yaitu pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah penyerbukan, serbuk sari melekat pada titik dan membentuk bulu serbuk sari. Selanjutnya bulu serbuk sari menuju bakal buah dan mengumpulah menjadi buah. Inti sel generatif selanjutnya membentuk buah sperma. Inti sel vegetatif dalam serbuk sari berperan sebagai penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Selanjutnya satu inti sperma membuahi satu inti ovum dan satu sperma lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi dua kali pembuahan yang disebut pembuahan ganda. Penyebaran biji pada angiospermae terjadi pada tumbuhan baru yang tumbuh agak jauh dari induknya. Penyebaran biji dapat dilakukan melalui perantara yaitu angin hidrokori, zookori, dan antropokori. Anemokori, penyebaran biji oleh angin terjadi pada tumbuhan berbiji kecil, ringan, bersayap, biji ringan dan bersayap mudah terbawa oleh angin sehingga biji bergerak mengikuti arah angin, contohnya bunga dan dendrion. Hidrokori yaitu penyebaran biji oleh air terjadi pada tumbuhan yang hidupnya di perairan, contoh kelapa dan bakau. Biji kelapa termasuk biji besar, terdiri dari tempurung, sabut, dan buah kelapa. Biji kelapa bisa terapung di air karena sabut kelapa memiliki banyak rongga udara. Zookori, penyebaran biji oleh hewan, dibagi menjadi 4, yaitu entomokori, chiropterokori, ornitokori, dan mammokori. Entomokori penyebaran biji oleh serangga, contohnya biji dan bakau. Chiropterokori itu penyebaran biji oleh kelawar, contohnya biji dan pepaya. Ornitokori penyebaran biji oleh burung, contohnya beringin dan benalu. Mammokori yaitu penyebaran biji oleh mamalia, contohnya kelawar pembantu biji kopi. Antropokori yaitu penyebaran biji oleh manusia, contohnya manusia menanam padi, jagung, atau tumbuhan lain. Dormansi adalah keadaan biji dalam masa istirahat. Setelah selesai dormansi, biji tumbuhan menjadi tumbuhan baru yang disebut kacang bahan. Namanya dormansi biji dipengaruhi oleh banyak faktor. Setiap tumbuhan memiliki masa dormansi yang berbeda. Siklus hidup angiospermae. Nah, ini bisa kita perhatikan dari sperma ini. Tumbuhan atau sporophyte 2N, itu ada nasari dan titik. Nasari microsporia, titik megasporia, sel induk microsporia menjadi sel induk microsporia, kemudian microsporia, serbuk-sari dan mesosporia. Ada megasporia menjadi sel induk megasporia, kedua. Bulu serbuk sari itu terdiri dari sel sperma 1, sel sperma 2 atau embrio yaitu sel telur dan inti kandung. Kemudian sel sperma 2 itu menjadi endospermae, sel telur menjadi zigot, dan sel sperma juga menjadi zigot dan zigot menjadi embrio. Dan inti kandung lembaga sekunder menjadi endospermae dan embrio menjadi biji menjadi tumbuhan atau sporophyte. Sistem reproduksi pada tumbuhan gimnospermae. 1. Reproduksi tumbuhan gimnospermae. Tumbuhan gimnospermae tidak memiliki bunga, tetapi memiliki alat reproduksi seksual yang bernama strobiolus atau unjung. Pada tumbuhan pinus atau pinus papusi dan melinjo, bentum lemon memiliki strobiolus jantan dan betina dalam satu pohon.
Sedangkan pakis haji hanya memiliki strobulus betina atau strobulus jantan saja dalam satu pohon. Reproduksi generatif gimnospermae terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan pada gimnospermae terjadi apabila serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan pada lubang bakal biji. Jika cairan menguap, serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji dan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Reproduksi vegetatif gimnospermae terjadi melalui pembentukan tunas. Contohnya pada pinus membentuk tunas akar dan pada pakis haji membentuk tunas yang disebut bulbil. Dua, reproduksi tumbuhan paku. Tumbuhan paku tidak memiliki bunga, organ reproduksi bukan spora, namun tumbuhan paku juga bisa bereproduksi secara generatif. Siklus hidup tumbuhan paku dimulai dari fase sporofit. Pada fase sporofit, apabila kekurangan air dalam kotak spora, maka kotak spora akan sobek dan spora di dalamnya akan keluar. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium dengan lingkungan yang sesuai. Tahap gametofit atau generatif dimulai ketika protalium tumbuh. Protalium akan tumbuh menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sperma berflagel dan archegonium menghasilkan ovum. Fertilisasi terjadi apabila sperma sampai pada ovum dan bentuk zigot. Sperma memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang akan memulai tahap sporofit baru. Siklus pertumbuhan paku ini juga disebut siklus pergiliran keturunan. Tiga, reproduksi tumbuhan lumut. Lumut adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Lumut belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lumut disebut sebagai tumbuhan perintis atau pioner, yaitu tumbuhan yang pertama kali tumbuh pada lingkungan yang telah rusak akibat aliran lava atau kebakaran hutan. Berdasarkan kelasnya, lumut dibagi menjadi dua, yaitu lumut api dan lumut daun. Lumut api terdiri dari bangsa Anthocerotales atau lumut tanduk, Machantiales dan Jugnaminiales. Lumut daun terdiri dari bangsa Antherides dan Sphagnales dan Bryales. Siklus hidup gimnospermae. Yang kita bisa lihat tumbuhan gimnospermae yaitu strobulus jantan dan strobulus betina. Strobulus jantan dia mikrosporium, kemudian jadi mikrospora, gametofit jantan, serbuk sari, dari serbuk sari sampai spermatozoid. Sedangkan pada strobulus betina menjadi megasporium, sel megaspora, gametofit betina jadi sel telur. Spermatozoid dia bergabung menjadi sel telur, menjadi menghasilkan zigot, zigot menjadi embrio, embrio menjadi biji dan menjadi tumbuhan gimnospermae. Latihan 2. Silakan kamu cari bagian struktur bunga lengkap dengan katulah yang kosong. Nah, perhatikan gambar bisa kamu searching di Google atau di buku referensi yang lain. Kerjakan latihan lengkapi seperti nomor 1 itu apa namanya, nomor 2 apa namanya, dan itu seterusnya sampai ke nomor 11. Kerjakan latihan. Ya, teknologi reproduksi pada tumbuhan yaitu ada 3 di sini, yaitu hidroponik, vertikultur, kultur jaringan, dan aeroponik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidroponik. Hidroponik adalah teknik budidaya tanaman menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air. Sayuran seperti paprika, tomat, terong, selada, dan timun dapat ditumbuhkan secara hidroponik atau ditambahkan media yang tak terlarut dalam air seperti spons, arang, skam, kerikil, serbuk kayu, dan sebagainya. Ini contohnya bagaimana hidroponik. Kemudian yang kedua adalah vertikultur, adalah teknik budidaya tanaman menggunakan instalasi secara tingkat atau vertikal.
dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah produksi tanaman. Hortikultur ini cocok untuk penghijauan di daerah lahan terbatas dan daerah perkotaan. Jadi contohnya, kultur jaringan adalah teknik perbangkakan tumbuhan dengan cara mengambil bagian sel, jaringan atau organ tumbuhan. Bagian tersebut ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung zat nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Nah, dia kultur jaringan nih. Kemudian aeroponik adalah sistem bercocok tanam di udara tanpa menggunakan tanah. Jadi akar tanaman dibiarkan tumbuh bergantung tanpa media tanah pada tempat yang telah dijaga kelembapannya. Nah, ini dia. Nah, tugas keterampilan. Ya, setelah mempelajari sistem perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan, buatlah satu perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan, misalnya cangkok, stek, jaringan, hidroponik, dan lain-lain. Nah, setelah 2 minggu silahkan kau bawa hasilnya ke sekolah dan dikumpul pada ibu bisa di mata pelajaran IPA. Ya, selamat melakukan belajar mandiri, mempelajari materi, mengerjakan latihan, dan melakukan juga tugas keterampilan. Ya, sekian dan terima kasih. Biar tetap semangat untuk melakukan pembelajaran secara mandiri dan tatap muka terbatas dibantu dengan materi ini. Salam sehat dan tetap semangat. Bersama saya